Baik, di sesi kedua ini kita akan eh, berlatih salah satu heuristik tadi adalah bagaimana ketika kita menghadapi suatu soal, kita mentok, kita berusaha untuk memodifikasi soal. Salah satu di antaranya adalah membuat soalnya mungkin jadi berbeda, tapi soalnya kita eh, coba buat menjadi lebih mudah dengan mengurangi sesuatu hal yang diberikan di soal yang sesungguhnya ya. Jadi misalkan di soal yang pertama ini uh, kita diminta untuk membuktikan bahwa kalau si kita punya persamaan ini, maka kita haruslah mendapatkan A-nya sama dengan B, sama dengan C, sama dengan D. Nah, ini juga seperti yang tadi concernnya Pak Jerry ya, kita nggak boleh membaliknya begitu saja ya. Karena kalau kita balik, misalnya kalau A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan D, ya si pernyataan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA-nya tentunya benar. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah bahwa kalau persamaannya benar, tunjukkan bahwa haruslah si semua ABCD-nya itu sama. Ya. Nah, oke. Okay. Mungkin biar biar lebih terasa uh, urgensinya kenapa kita mungkin perlu memodifikasi soalnya. Mungkin dicoba dulu barang 5 menitan, 5 menit, 10 menitan gitu. Untuk dapat feelingnya ya.
Oke, kalau kita merasa kesulitan, misalkan ini gimana ya cara mulainya gitu. Nah, kita bisa eh, mencoba membuat soalnya jadi sederhana. Di sini yang membuat jadi ribet, kenapa? Apanya? Ini kan ada apa? Ada A, ada B, ada C, ada D, ya. Ada 4 variabel gitu, ya. Nah, bisa nggak kita membuat soal versi yang variabelnya lebih sedikit? Misalkan kalau kalau soalnya 2 variabel, kira-kira soalnya bunyinya seperti apa? Jadi katakanlah hanya A dan B aja. Jadi buktikan bahwa jika kita sendiri yang harus aktif untuk untuk mengusulkan versi versi gampangnya dari soal ini. Ya, jadi kalau kita menjumpai soal yang sulit, kita mencoba mencari versi gampangnya dari soal tersebut. Ya, ya mungkin memang bukan soal yang sebenarnya, tapi dengan memahami versi gampangnya ini, harapannya adalah kita bisa menggunakan ide yang kita lakukan di versi gampangnya itu untuk mengerjakan versi yang susahnya. Oke. Kira-kira usulan versi gampang dari soal ini apa bunyinya? Oke, tentunya ada 2 huruf aja ya, A dan B. Ini brainstorming aja, nggak ada salah, nggak ada benar ya. Ini betul-betul kita ya mencoba aja gitu ya. Jadi gimana kira-kira usulan versi gampang dari soal ini? Gimana? Ada yang mau nyoba? Ya, nggak ada salah benar ya. Lagi-lagi. Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan apa? AB ditambah BA bisa Pak. AB tambah BA ya. Oke, jadi kenapa ada BA-nya? Kira-kira kenapa nggak AB aja, Pak? Misalkan. Kalau Pertimbangannya apa? Kenapa? Ini ini bagus, tapi saya ingin tahu kenapa ketika Bapak eh, mempertimbangkan ini nggak hanya mempertimbangkan AB aja gitu, tapi AB tambah BA. karena kalau A sama dengan B Heeh. itu karena saya masukkan aja lah Pak. Langsung masukkan aja tadi Pak. Oh, Jadi oke. seandainya A sama dengan B itu kan menghasilkan hampir nilai sama dengan AB tambah BA seperti itu Pak. Oh, oke, oke, oke. Mhm. Atau Iya, bisa hanya mencoba. juga karena kan kita ingin ingin mempertahankan beberapa beberapa hal yang di soal aslinya. Katakanlah di soal aslinya itu kesamaan antara 4 buah suku dengan 4 buah suku, ya. Jadi Oh, tentunya kalau kita ingin buat versi yang gampangnya, kalau kita di kirinya punya A kuadrat tambah B kuadrat, di kanannya juga ada 2 suku, harus. ya. AB satu Mungkin lagi, ya ini karena siklik muter. mungkin Pak begini, Mhm. mungkin A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat gitu aja kali ya. Gimana gimana? Mungkin begini nanti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat. Lalu kita mau buktikan A sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Atau boleh ya A sama dengan C misalnya atau A sama dengan B, dua diantaranya sama gitu. Hmm, oke, oke. Tapi kira-kira eh, gimana ininya? Cara membuktikannya? Idenya, Kalau usulannya? usulannya adalah kalau kita bikin A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat, itu nanti kita balik lagi ke misalnya untuk A kuadrat tambah B kuadratnya kan nanti bisa dimanipulasi jadi Mhm. A kurang B kuadrat ditambah 2AB, sementara kalau C kuadrat tambah D kuadratnya nanti kan C kurang D dikuadratkan tambah 2CD. Nanti kita bisa lihat dari kesamaan
Tapi kenapa kita eh, apa memisalkan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat? Dia nggak mirip dengan soalnya dan juga kita nggak tahu kebenarannya. Ya, maksudnya kan memang A kuadrat tambah B kuadrat itu betul kalau A-nya sama dengan B, sorry, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah D kuadrat itu betul kalau A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan D. Tapi itu kan implikasi dari A sama dengan B sama dengan C sama dengan D, bukan bukan yang mengakibatkan A sama dengan B sama dengan C sama dengan D gitu. Ya. Oke, jadi mungkin jadi tadi usulan Pak Johan ya, versi gampangnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan AB tambah BA. Itu versi gampang dari hipotesisnya. Kesimpulannya apa dari hal tersebut? A sama dengan B. A sama dengan B. Oke. Nah, sekarang kita coba membuktikan hal tersebut. Apa betul kalau soalnya diganti jadi jika apa? Jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan AB tambah BA, maka ini. Nah, sekarang bisa nggak kita mengerjakan yang versi gampangnya ini? Ada yang sudah dapat diapakan? Jadi inginnya mulai dari sini untuk mendapatkan ini. Gitu. Ya. Ya berarti artinya karena mulainya dari situ kita harus melakukan sesuatu terhadap ini. Ya kita ya main-main aja, diapain lah gitu, digimanain, dipindahin, diapakan. Dikurang masing-masing dikurang 2 AB, Masing-masing dikurang 2AB. nanti dapatkan A kurang B kuadrat bentuk sempurna ya. A kurang B kuadrat Sorry. sama dengan 0. A kurang B kuadrat A sama sama 0. Berarti akibatnya Nanti implikasinya A sama dengan B. oke, sip. Oh, berarti yang dua variabel bisa. Nah, berarti pertanyaan berikutnya mungkin coba versi 3 variabel. Ya. Seperti apa? Variabel. Kemudian apakah kita bisa memanfaatkan pengetahuan kita yang barusan saja kita pergunakan untuk menyelesaikan versi soal yang gampangnya? Untuk yang 3 Harusnya variabel gitu. Ya. Oke, pertama kita bikin statementnya dulu untuk versi yang 3 variabel. Bunyinya gimana jadinya? Statementnya. Buktikan bahwa jika A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan AB tambah BC tambah CA, BCA, maka buktikanlah A sama dengan B sama dengan C. ya, sip.
Jadi kita coba melihat yang tadi bisa nggak kita pakai yang versi 2 variabelnya. Gimana caranya kita mengkaitkan antara yang versi 3 variabel ini dengan versi yang 2 variabel tadi. Apanya sih yang tadi yang membuat jalan? Bisa nggak kita pakai hal tersebut di yang versi 3 variabelnya? Begitu ya. Kita berpikirnya. Harusnya bisa, Pak. A kurang B kuadrat ditambah C kuadrat bisa nggak, Pak? Gimana? A kurang B kuadrat tambah C kuadrat. Akuran. Pemakurannya barangkali bisa. Kenapa ada kurang B kuadrat? Kenapa? Gimana? Karena kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan A kurang B kuadrat, dengan kesimpulan tadi A sama dengan B. Oh, tapi ini soalnya betul-betul berbeda lagi dengan yang tadi ya. Kita nggak punya hasil A sama dengan B karena ini soalnya berbeda. Jadi yang ingin kita pergunakan itu adalah idenya. Kira-kira Bisa. Nanti kalau A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadratnya nanti, Pak, diubah seperti yang tadi kan. Ada yang dikuadratkan, ada yang dikurangkan. Begitu, Pak. oke, jadi di apa ini? Kita mulai dari sini. Iya. Dari A kuadrat tambah, Terus nanti yang A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat mirip dengan yang tadi, mirip ya. Buka kurung, A tambah B tambah C kuadrat dikurangi 2 kali AB tambah BC tambah CA. terus ada, jadi ini kalau diuraikan apa? Ini kalau diuraikan dia apa tadi? Saya tidak menguraikan di situ tadi, Pak. Ya kita mencoba kalau kita menggunakan yang hasil 2 variabelnya. Tadi itu yang 2 variabel itu bisa dibuat gimana tadi? Ini. Ya, yang tadi dikurangkan ya, yang tadi dikurangkan. Yang ini boleh dijumlahkan, ditambahkan sesuatu. Yang sebelah kirinya ditambahkan sesuatu. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Ditambah 2 AB tambah 2 BC tambah 2 CA. Yang di kanan juga seperti itu nanti. Tambahnya 2, oke. Coba kita lihat. Terus? Ya, masing-masing setelah ditambahkan, yang sebelah kiri nanti adalah sebuah bentuk kuadrat sempurna. Hati-hati. Kita kekurangan kuadratnya. Katakanlah yang jadi kuadrat sempurna ini nih, udah kepake nih aku. Udah habis. Tapi dicoba dulu ya, Pak. Ya ini dicoba jadi A tambah B kuadrat. Kemudian sisanya maksud saya nggak bisa dibikin kuadrat sempurna yang ini nih. Dan tadi juga kita pengen bentuknya menjadi A-B ya, mungkin lebih tepatnya dikurangi gitu. Kalau dikurangi, Oke, boleh juga dikurangkan. Dicoba dilanjutkan aja sendiri. Bapak Ibu mencoba apakah jalan atau tidak. Tapi ide dasarnya adalah yang 2 variabel tadi ya. Gimana caranya kita menggunakan ide yang 2 variabel ini untuk menyelesaikan yang 3 variabel. Ya, silakan, nggak harus seperti ini ya.
Bapak Ibu mungkin punya ide masing-masing ya. Dan untuk nyampe ke ide yang benar itu seperti yang saya bilang tadi, nggak langsung begitu saja sampai gitu ya. Kita mungkin ya nyoba berbagai macam hal dulu, baru setelah nyoba sini, nyoba sana, baru ternyata begini kan jalan gitu. Ya. Kadang-kadang kita menemukan jalan yang benar itu hanya karena beruntung aja, karena kita sudah mencoba semua hal gitu. Tiba-tiba ini jalannya ternyata gitu. Oke, kalau kita melihat yang versi 2 variabel ya, sebelah kanannya itu 2AB ya. Mirip dengan yang ini enggak? Atau kalau ingin mirip, kita apakan? Substitusi aja. Kalau kita ingin memiripkan ruas kanan yang ini dengan ruas kanan yang ini, diapakan? Dikali 2. Dikali 2, oke. Dikali 2. 2 A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke. Nah, sekarang biar yang kirinya dimiripkan dengan yang ini. Berarti ini kan yang ini pasangannya dengan 2AB gitu ya. Yang kirinya dituliskan sebagai apa? 2B-nya ditulis dengan A kuadrat tambah B kuadrat boleh. Kuadrat. Ini apa? Kalau kita tuliskan sebagai kuadrat semua jadi apa? Kuadrat tambah B kuadrat, kemudian wah, ini saya sudah melanggar nih. Sebentar. Harusnya jangan saya gitu maksudnya. Tadi yang ini temannya sama apa? Yang di atas. Kuadrat tambah B kuadrat. Kuadrat tambah B kuadrat, ya. Baca dulu ya. Yang ini harapannya kalau ini temannya jadi dengan apa? Ya. Kalau peranan A dan B-nya diganti dengan BC. B kuadrat tambah C kuadrat. B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau yang CA? C kuadrat tambah C kuadrat. Tapi kan Ya, ini betul berpasang-pasang. sama dengan 2 kali ini, gitu. Ya enggak? Ya. Jadi dari sini ke sini tuh betul, cuman kita menyusun ulangnya dalam bentuk begini. Oke, silakan dilanjutkan.
Saya bisa coba, Pak. Ya, silakan. Saya ketemunya nanti A kurang B dikuadratkan ditambah A kurang C dikuadratkan ditambah B kurang C dikuadratkan sama dengan 0. Ya, jadi Karena ini kuadrat makanya harus positif atau 0. Ya. Jadi A kurang B itu harus kuadrat itu harus 0. A kurang C dikuadratkan itu harus 0. Dan B kurang C itu dikuadratkan harus 0. Ya. Jadi tadi lain, betul. Jadi A sama dengan B, A sama dengan C, B sama dengan C. Ya, Atau A sama dengan B sama dengan C. Sip. Jadi meminjam ide yang dua variabel tadi terhadap ini dan ini, kita tahu bahwa kita bisa mengubahnya jadi kuadrat sempurna A kurang B kuadrat. Kemudian yang ini dengan yang ini setelah dipindah luaskan si 2BC-nya jadi B kurang C kuadrat dan sisanya jadi C min A kuadrat sama dengan 0. Ya. Kata Pak Jeffrey Aman tadi, kuadrat selalu non negatif, 0 atau positif. Jadi satu-satunya cara agar dia hasilnya 0, si A min B-nya sama dengan 0, B min C-nya sama dengan 0, C min A-nya sama dengan 0. Akibatnya A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan A. Jadi A sama dengan B sama dengan C. Dan sekarang kita udah kebayang kalau 4 variabel apa yang kita lakukan. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kegiatan problem solving itu kita nggak harus selalu men-tackle soal yang bentuk umumnya. Seringkali kita ubah dulu soalnya menjadi soal yang lebih gampang, yang bisa kita kerjakan, dan dari situ kita berharap kita punya ide untuk bisa menyelesaikan soal yang sesungguhnya. Gitu ya. Oke, yang berikutnya ada soal berikut dari Polya. Jadi diberikan sebuah segitiga, ya gimana aja gambar segitiga yang Bapak buat. Gambar sebuah persegi yang keempat titik sudutnya berada pada segitiga dan sisi-sisinya sejajar dengan alas. Dua sisinya sejajar dengan alas. Ya, jadi mungkin hasil jadinya kayak begini mungkin ya. Tapi kita menginginkan ini benar-benar persegi gitu ya. Panjangnya sama. Oke, silakan dicoba dulu ya. Dan diingatkan kembali kepada diri kita, kalau soal yang aslinya susah, gimana caranya agar kita bisa membuatnya lebih gampang. Apanya yang kita ubah gitu ya. Jadi soalnya adalah diberikan sembarang segitiga buat sebuah persegi yang semua titik sudutnya berada pada segitiga tersebut, yang kedua sisinya sejajar dengan alas. Boleh diperjelas tadi Pak masalahnya Pak? Kita sudah punya ini segitiga, sebuah persegi di dalam sebuah segitiga gitu ya. Diberikan segitiga, gambar sebuah persegi, yang keempat titik sudutnya
uh, pada segitiga. Dan salah satu sisinya terletak di alas. Nah, kita harus memikirkan juga kalau kita membuat versi gampangnya apanya nih yang mau kita permudah soal ini. Untuk segitiganya kali. Ya, itu hal yang bisa dieksplor, silakan ya. Kalau eksistensinya kelihatan nggak? Emangnya ada gitu segitiga? Pasti ada gitu persegi di dalam segitiga tersebut yang memenuhi syarat. Kira-kira ini kalau kita lihat pakai mata aja, kira-kira maka ada nggak ya? Sama kaki, sama sisi barangkali Pak. Apanya yang sama sisi? Ini segitiganya Segitiga. sembarang ya? Ya. Kalau segitiganya sama sisi, oke, itu jadi usulan apa? Usulan membuat versi yang lebih mudah ya. Sama kaki misalkan ya. Kalau sama kaki gimana? Apa bisa kita buat? Sama sisi. Sama sisi. Oke, sama sisi. Kalau sama sisi. Ya, ini bagian dari eksplorasi ya. Apakah nantinya dari soal versi mudah itu bisa kita lanjutkan atau enggak? Ya, kita juga harus harus mengontrol. Oh, ini kayaknya kalau soal versi mudah yang seperti ini mungkin nanti katakanlah feeling kita kelihatannya ini nggak akan bisa, idenya nggak akan bisa digunakan untuk kasus yang umum, atau feelingnya kelihatannya bisa gitu ya, bergantung situasinya. Kalau sama sisi terus gimana, juga rada nggak jelas juga gimana cara bikinnya ya, tapi eksistensinya juga nggak tahu ya. Oke, kita coba approach yang lain. Berarti kan si persegi yang ingin kita buat itu keempat titik sudutnya harus berada pada segitiga ya.
Nah, sekarang kita mempermudahnya dari perspektif gimana kalau kita mengurangi syarat dari keempat titik sudutnya yang harus ada di segitiga menjadi dikurangi, bukan 4 gitu. Paling banyak berapa yang pasti bisa kita lakukan? Kalau kurang dari 4. 2. 3. 3 bisa? Coba dibuat 3. Kalau 3 berarti sisi miring 1, yang datarnya ada 2. Gimana cara buatnya? Jadi pertama kita ambil satu di sini. Terus 3. Sisi Ya, miring ada 2. terus kita tarik begini mungkin ya. Terus mau ya. kayak kita pakai jangka gitu untuk bikin lingkaran kayak di sini. Oke, ini bisa 3 buah ya. Ya. Oke. Terus satunya lagi ya dibikin sejajar dengan ini. Kemudian kita bikin segi empatnya ya. Nah, ada berapa? Jadi kalau 3 kita bisa lakukan ya. Apakah ini satu-satunya yang 3 diantaranya berada pada segitiga? Apakah bisa kita buat persegi yang lain yang seperti ini? Dari sisi miring sebelahnya, Pak, Mhm. Oke, kita ingin mencoba melihat keteraturan ya, keteraturan dari persegi yang uh, 3 titik sudutnya ada pada segitiga. Nah, karena kita menginginkan suatu keteraturan, kita berusaha untuk mengubah sedikit dari apa yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita usahakan dibuatnya tetap di sisi yang sama gitu. Bisa nggak? Gimana misalnya? Kayak seperti barusan lagi bisa mungkin nggak? lebih kecil gitu. Ya, misalkan di sini ya. Kemudian kita bikin lagi di sini. Misalnya Ha-ha. Oke. Kemudian di sini mungkin ya. Nah, apa? Nah, sekarang coba Bapak Ibu buat lebih banyak lagi dan cari keteraturan dari ada nggak suatu keteraturan terhadap titik yang keempatnya ini gitu. Mereka gimana sih gitu kalau kalau kita jadi kan apa kalau kita buat beberapa persegi yang seperti ini si perseginya itu bisa bisa banyak bisa bervariasi. Nah, si titik yang bervariasinya ini itu punya keteraturan tertentu nggak? Coba mungkin digambar di sesuatu yang lebih yang apa? Yang bisa lebih akurat. Katakanlah di GeoGebra gitu misalkan agar agar bisa apa kelihatan ya apa keteraturan di antara titik-titik yang merah dari beberapa persegi yang kita buat. Dan kemudian kita mengajukan suatu dugaan. Kelihatannya si titik merah itu bla bla bla. Nah, apa bla bla blanya? Perlu perlu dibikin dulu beberapa segi empat yang cukup banyak. Ya. Nah, memang nggak instan gitu ya. Apa pekerjaan matematika itu perlu mengotori tangan kita. Gitu. Ya ada orang yang memang apa hanya dengan beberapa contoh aja udah punya dugaan tertentu. Ada yang ya kita perlu perlu bekerja dengan lebih kotor dulu sebelum kita punya punya ide gitu ya. Nah, bisa pakai penggaris juga ya. Bisa dicoba dilihat. Bikin beberapa gitu, beberapa banyak di sini lagi bikin gitu. Terus nanti dilihat yang titik yang keempatnya itu gimana sih? Ada suatu pola tertentu nggak di antara mereka itu? Mereka itu gimana gitu misalkan?
Jadi di sini kita ingin memunculkan suatu dugaan yang nanti si dugaannya itu kita coba buktikan gitu ya. Nanti kalau ada yang sudah punya dugaan bilang ya, apa kaitan antara titik-titik yang merah ini di antara semua persegi-persegi yang bisa kita buat seperti itu. Oke, mungkin saya nyoba pakai GeoGebra juga biar bisa dilihat bersama-sama. Oke, kita buat segitiga dulu. Sini, sini misalkan. Kemudian kita bikin titik, katakanlah ini, kemudian bikin persegi. Tuh, ya. Kemudian titiknya bikin yang lain. Ini kebetulan ada garis-garisnya, jadi oke. Kemudian misalnya oke. Nah, kalau ngelihat GN kaki gitu, kira-kira apa tebakan kita tentang GN kaki itu? Oke, kita coba lihat ya. Ini kita buat garis dari G ke N. Apa yang terjadi? GN kaki gimana? Kalau kita lihat itu? Ya, gimana? Garis sumbu atau garis apa, Pak? Mungkin nggak perlu garis sebuah atau yang terpenting adalah ternyata mereka segaris. Itu suatu hal yang Garis. ini, karena kan kalau kita menggambar sembarang 4 titik itu kemungkinan mereka segaris itu mungkin kecil kalau kita sembarangan gitu. Jadi ini ada suatu keteraturan gitu bahwa GN kaki ini segaris. Nah, kalau dia segaris, selalu segaris berarti gimana? Berarti segi 4 yang kita inginkan gimana? Artinya harus titik yang satunya lagi juga gimana? Jadi kalau kita punya segitiga yang betulan,
punya segi 4 yang diminta di soal. Katakanlah ini. Misalkan, katakanlah ini segitiga yang benernya yang ini, meskipun gambarnya nggak benar misalkan ya. Nah, maka menurut pengamatan yang barusan, si titik ini juga gimana? Harus segaris dengan Harus BNK berada di yang garis yang tadi gitu. Ya. Nah, kalau kita punya informasi seperti itu, berarti gimana cara membuat ininya? Segi 4 perseginya. dibuat dulu persegi yang kecil, Pak. 2. Sebentar, di mana tadi? Gimana? Dibuat dulu Dibuat dulu satu buah persegi yang kecil, yang dua ini misalkan. 2 per ya Perlu 2 atau perlu 1 aja? 2. Karena kan ternyata Dua. segaris juga sama A ternyata. Oh ya, Ya. 1 cukup. Jadi perlu bikin 1, kemudian bikin garis, kemudian bikin R ini. Ya. Terus kita tahu si R ini apa berarti nantinya? Salah satu titik Salah sudut satu dari titik sudutnya. perseginya. Berarti untuk menggambarkan sisanya gimana caranya? Sejajar Gambar dengan aja yang sejajar ya. Jadi atau Ya. kita gambar sejajar ini sejajar dengan salah satu ini misalkan. Gitu. Kemudian satunya lagi dari R kita buat sejajar dengan AC. Ya. Kemudian dari titik potong yang ini kita cari titik potongnya. Mana titik potong? Ini cari titik potongnya. Kemudian kita bikin yang sejajar lagi. Dari S bikin garis sejajar dengan garis yang ini. Oke, maka inilah kita klaim dia yang akan menjadi persegi yang akan kita buat. Ya. Nah, tapi ini itu baru di tahapan ide. Jadi langkah-langkahnya adalah buat satu buah persegi yang satu sudutnya nggak harus di segitiga, kemudian tarik garis, titik potongnya kita dapat R, kemudian bikin garis sejajar, bikin garis sejajar, bikin garis sejajar, kita punya persegi. Ya. Nah, sekarang sisanya yang perlu kita buktikan bahwa gimana caranya kita meyakinkan bahwa hasil si ini, kita buat aja ini, kita ini. Nah, sekarang kita ingin pastikan bahwa si hasilnya ini apa memang betul dia persegi. Kenapa dia harus persegi gitu ya. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan. Tapi kita sudah punya gambaran gimana cara membuatnya. Sekarang kita tinggal menjustifikasinya aja. Oke, kita coba buat yang baru dengan langkah-langkah yang tadi. Ya, ini kan tadi cuma eksperimen aja untuk memperlihatkan keteraturan antara titik sudut yang keempatnya. Yang ternyata, ternyata dia segaris. Berarti kalau si persegi yang kita miliki itu memang ada, si salah satu sudutnya juga harus berada di garis yang ini. Kalau begitu dia harus berada di garis ini dan berada di garis yang ini juga. Berarti harus ada di sini gitu ya. Oke, kita coba ulang. Clear all. Jadi tadi langkahnya kita coba nggak pakai grid biar kita argumennya tidak terbantu oleh persepsi kita tentang gambar ya. Di pertama tadi kita bikin persegi, kita harus pastikan ini tegak lurus dengan AB. Kita bikin perpendicular line. Tuh. Kemudian cari titik potongnya. Kemudian kita buat persegi di sini. Kita buat regular polygon dengan banyak sisinya 4. Oke. Nah, kemudian tadi kita bikin garis yang melalui A dan ini. Inilah titik sudutnya. Oke. Kemudian dari sini buat garis tegak lurus H tegak lurus AB.
kemudian ada titik potongnya. Ini buat dari H tegak lurus ke sini. Ini titik potongnya. Kemudian bikin satu lagi melalui ini tegak lurus ini. Oke. Nah, sekarang tugas kita memberi bukti bahwa JIJKH itu JHIK itu memang persegi gitu. Ya. Nah, pakai argumen geometri. Gimana caranya kita membuktikan bahwa ini bukan hanya secara mata, ini emang kelihatannya persegi, tapi betul-betul kita punya bukti formal bahwa JHIK itu persegi. Jadi untuk menunjukkan persegi, tadi kan kita sudah membuat si garis-garisnya sejajar dengan DE dan GF ya. Jadi ini sudut-sudutnya sudah 90 derajat ya. Berarti paling tidak kita tahu ini sudah persegi panjang ya, si JHIK-nya. Untuk membuktikan persegi berarti kita perlu buktikan apa? Misalkan. Jadi untuk sampai ke tujuan akhir itu cukup kita buktikan apa? Sisinya sama. Apakah harus 4? Cukup berapa? Karena udah Boleh. sejajar. 2 aja ya. Yang mana dengan yang mana misalkan? JH dengan JK. JH dengan JK. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Jadi, kita tahu sub goal kita adalah membuktikan JK sama dengan JH. Nah, tentunya kita mungkin memerlukan informasi bahwa DEGF, DEFG itu merupakan persegi. Ya. Mungkin kita melihat-lihat mencari apakah ada sifat kesebangunan yang bisa kita manfaatkan. Oke, ada usulan kita membuktikan JH sama dengan JK-nya itu dengan cara apa? Yang memanfaatkan fakta bahwa DGFE itu persegi.
Oke, kita misalkan memfokuskan diri kepada JH nih, ya. Kepada JH, ya. Kemudian kita tahu bahwa somehow entah bagaimana kita harus memanfaatkan si persegi DGFE, ya. Nah, di antara sisi DG yang ada di DGFE itu yang mungkin kita bandingkan dengan JH, sisi yang mana? Perbandingan sisi yang bersesuaian Berarti dengan apa? DG. DG, ya. JH dengan DG, mereka garisnya gimana? Tadi kita sejajar kan, ya? Karena dua-duanya Sejajar. dibuat sejajar. Oke. Nah, kalau sejajar berarti gimana? Ada kesebangunan apa yang kita miliki yang melibatkan JH dan DG? Sudut sisi bisa, Pak? Sisi, sudut sisi. Jadi apa spesifiknya? Perbandingan apa yang kita miliki dari situ misalkan? Apa yang sama? Rasio dari apa per apa sama dengan DG per JH DG per sama JH dengan sama dengan DE per JK. DG per JH sama dengan DE per JK. Itu menggunakan apa? Perbandingan sisi yang bersesuaian, kesebangunan. Kesebangunan dari bangun apa? DGFE dengan JHIK. Tapi kita belum tahu dia sebangun. Kalau persegi dengan perseginya. Mungkin Mulai dari segitiga kali, Pak. segitiga yang mana? Siku-siku yang untuk pertama kan JK banding untuk segitiga misalnya A, KJ dan AED. Ini kan AED ya. dengan KJ. AED dengan AKJ. AKJ, oke. Jadi apa yang kita punyai misalkan dari situ? Karena ini sebangun berarti DE per DE itu proporsional dengan JK. Kemudian begitu juga dengan segitiga yang satu lagi. Oke, tapi proporsionalnya itu DE per JK sama dengan ya. Oke, tapi betul. Tapi kita harus mengaitkan dengan kita harus menggunakan si persegi itu sebagai jembatan agar kita bisa membandingkan JK dengan JH gitu pada intinya ya. Coba dipikirkan lagi gimana caranya agar kita bisa membandingkan JK dengan JH dengan perantaraan bahwa si DGFE itu persegi. Sorry sir, saya agak lemah nih. Kita sekarang mau membuktikan apa yang mau kita buktikan? Sir? Kita ingin membuktikan bahwa JHIK itu betul merupakan persegi. Nggak hanya angan-angan kita kelihatannya memang persegi gitu. Kita ingin memastikan secara deduktif bahwa JHIK itu memang persegi. Nah, untuk membuktikan JHIK itu persegi, tadi kata rekan Anda, cukup dibuktikan bahwa JH sama dengan JK. Gitu. Jadi pada intinya yang kita punya apa? Adalah bahwa DGFE yang persegi. DGFE, oke. Dan AGH segaris. Kemudian JH paralel dengan DG, GF paralel dengan HI. Ya, apa kalau di pikiran kita itu rada-rada buram gitu gimana cara melangkah? Kita nyoba aja gitu, katakanlah melihat
kita punya kesebangunan yang mana sih? Kita coba tuliskan aja gitu. Kemudian lihat ada segitiga apa lagi yang terutama segitiga yang mengaitkan antara sisi yang ingin kita bandingkan, katakanlah ini JH nih, yang ada mengandung JH, yang ada mengandung JK, dan mengandung salah satu di antara 4 sisi ini gitu. Agar kita bisa menghubungkan antara perbandingan yang melibatkan sisi-sisi ini dengan perbandingan yang melibatkan JH dan JK gitu pada intinya. Ya mungkin kalau dipelototin nggak keluar, harus mengotori tangan kita. Kita tulis relasi apa yang memenuhi, mungkin kepake, mungkin enggak gitu. Tapi artinya tetap kita ada progres gitu ya. Kalau hanya kita nggak bisa melihat sampai ke ujung selesai, ya memang seperti itu. Seringkali kita nggak bisa kebayang sampai selesai gitu, dalam kepala kita, dibeginikan gitu. Kita kadang-kadang ya harus menuliskan semua fakta yang ada, gimana caranya kita mengait-ngaitkan antara semua ini gitu. Ya, jadi dituliskan aja, misalkan kita meninjau segitiga CAH gitu ya. JAH gitu. Kenapa? Karena agar kita bisa membandingkan JH dengan DG gitu misalkan ya. Dia perbandingannya sama dengan apa banding apa misalkan ya. Kemudian lihat lagi segitiga yang lain misalnya. Pak, Ya, boleh silakan. Kita lihat dulu segitiga ADG dengan ADG. segitiga AJH pakai kesebangunan. Oke. Nanti kita dapat perbandingannya. Lalu kita lihat lagi segitiga. Maaf Pak, jadi nggak nampak Pak. Kita lihat lagi segitiga ADE dengan segitiga AJK. Oke. Nanti ada keterkaitannya Pak. Oke. Ya. Mungkin bisa disimpan dulu biar bapak-bapak yang lain bisa melihat juga apa keterkaitannya. Ya, coba. Ini dikasihin oleh Pak Ciri Aman, lihat sepasang segitiga yang hijau dan sepasang segitiga yang merah. Oke, jadi kalau kita misalkan bandingkan JH dengan DG di segitiga yang merah, ini mau kita samakan dengan proporsi siapa dengan siapa? JK DE. Dengan? JK dan DE. Tapi kan kita ngelihatnya segitiga yang merah, kita belum bisa langsung melihat dia sama dengan JK per DE. Ya. AD dengan AJ Pak. AD dengan AJ. Siapa yang lebih panjang? AJ dan AD. AJ dan AD. Oke. Kemudian dengan melihat segitiga yang hijau, kita AJ lihat per AD itu sama dengan JK JK per DE. JK per DE. Dengan kata lain nanti. Jadi kalau kita melihat ini dengan ini, dia akan sama. JH per JK sama dengan DG per DE. Tapi DGF kan persegi, berarti DG per DE-nya 1. Ya.
Jadi JH sama dengan JK. Jadi yang ini sama panjang dengan yang ini. Karena ini paralel, ya ini semuanya akan sama gitu. Ya. Nah, jadi pelajaran yang kita petik itu bukan hasil akhirnya kita bisa mengerjakan ini ya, tapi bahwa menyelesaikan soal matematika itu perlu proses ya. Kita menyederhanakan persoalan, membuat dugaan gitu ya. Jadi kalau kita melihat seorang mengerjakan matematika kelihatannya langsung jadi gitu ya, jangan cepat terkesan gitu. Mungkin dia sebetulnya untuk sampai ke titik tersebut tuh dia ya terbentur-bentur beberapa kali dulu gitu. Meskipun mungkin memang ada orang yang sangat cepat gitu mengkaitkan antara satu hal dengan yang lain. Dia bisa segera mendapatkan solusinya. Tapi pada umumnya ya seperti ini, dan nggak masalah ya, nggak masalah kita tidak mendapatkannya dengan cara cepat. Nah, ini juga salah satu stigma matematika yang perlu dihilangkan, itu bahwa kita terlalu mengagung-agungkan kecepatan untuk mengerjakan soal matematika. Enggak ya, justru yang lebih penting itu adalah kedalamannya. Ide apa yang digunakan, bukan urusan cepet-cepetan. Tapi memang jadinya nggak kompatibel dengan assessment yang kita berikan di sekolah ya, dimana kita mungkin memberikan soal dalam waktu tertentu, sehingga ya akhirnya muncullah cara-cara cepat ini yang kadang-kadang seringkali menjadi lahan promosi buat bimbingan belajar gitu. Dengan padahal kan cara cepat itu cuman kasus khusus tertentu yang kalau soalnya diubah sedikit nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dan ini tadi yang 4 variabelnya kurang lebih akan serupa ya, bisa dicoba juga. Oke, nah ini silakan. Seperti tadi, ubah soalnya menjadi versi yang mudah. Kemudian selesaikan yang versi mudahnya. Kemudian kita tanyakan, bisa nggak kita memanfaatkan hal tersebut untuk versi yang lebih susahnya. Gitu.
Oke, ada usulan bunyi soal versi mudahnya? Apanya yang mau dipermudah? 1 kurang A kali 1 Jadi kurang B. kita punya A dan B di antara 0 dan 1. Buktikan 1 kurang A kali 1 kurang B lebih besar dari sebelah kanannya jadi apa? A, 1 1 kurang A kurang B. jadi apa? Kurang A kurang B. Oke, silakan dicoba untuk membuktikan versi yang mudah ini. Kemudian, kalau sudah mencoba memikirkan gimana caranya menggunakan si versi yang mudah ini untuk menyelesaikan versi soal yang aslinya. Yang sebelah kiri kita kalikan dulu boleh Pak? Ya, jadi ini ekuivalen dengan kalau yang kiri dikalikan jadi apa hasilnya? 1 kurang A kurang A B kurang B ditambah B AB sorry tambah AB. Lalu kedua ruas pertidaksamaan sama-sama kita tambah dengan minus yang sebelah kiri. Sebelah kanan, maaf. Jadi gini ya. Ya. Padahal yang ini Sudah jelas dia lebih A kali B lebih besar lebih dari 0. Karena ini. dia di antara 0 dan 1. Oke. Jadi betul ya untuk versi soal versi mudahnya. Nah, sekarang dipikirkan pengetahuan kita tentang soal versi mudah ini bisa nggak kita manfaatkan untuk mengerjakan soal versi aslinya?
Ada yang punya usulan mau diapakan? Pak. Ya. Barangkali kita lakukan hal yang sama dengan 1 kurang C kali 1 kurang D. Oke. Jadinya Ya, ini artinya nanti kan besar dari. Oke. Terus berarti kita akan gabungkan dari yang awal ya, yang 1A sama 1 kurang D. oke, kemudian kita Sesuai dengan punya oke. Digabungkan jadi apa? Kita kalikan langsung bisa. Satu Perlu yang A. justifikasi tertentu nggak kalau kita melakukan hal tersebut? Karena dia lebih besar dari 0 tadi. Yang mana yang lebih besar dari 0? Ini lebih besar dari 0. Yang ini Yang gimana? Gimana jadinya? Atau mau satu persatu dikalikan? Jadi kita mulai dari sini dulu misalkan. Ini benar ya. Kemudian kita kalikan dengan apa? Kedua ruasnya. Dikalikan dengan sesuatu yang positif ya, biar ininya tetap dipertahankan. Sebentar Pak, tadi 1 kurang A kurang B bukannya tetap lebih besar dari 0 tadi Pak, kan? Enggak. Betul. Oke, jadi dikali dengan ini maksudnya? Oke, kalau dikali dengan itu ini akan lebih besar dari 1 min A 1 min B kali dengan 1 min C min D. Terus Min C D. Oke. Lalu tadi ya pengennya saya ngerti Anda Bapak pengennya gini. Pengennya yang ini lebih besar dari ini. Tapi apakah dari sini ke sini bisa kita justifikasi? Jadi dari dua ini kan seolah-olah kita mula-mula punya ini, kemudian kedua-duanya dikali dengan 1 min C min D ya. Nah, tapi apakah 1 min C min D-nya selalu positif? boleh lihat yang di atas yang tadi Pak, yang untuk 1 kurang A kurang B. Untuk informasi tadi. Ini boleh nggak dikali dengan 1 kurang C kurang D untuk mendapatkan ini lebih besar dari ini? Boleh nggak? Kapan kita boleh mempertahankan kesamaan? Kalau dikali dengan yang positif. Sama jenis. Ya. Positif. Tapi 1 min C min D bisa negatif nggak? Kan tadi syarat ABCD-nya cuman di antara 0 dan 1. Nah, kalau C tambah D-nya kebetulan, katakanlah C-nya 2/3 gitu, D-nya juga 2/3, jadinya kan 1 dikurangi 4/3, negatif. Ya. Bisa jadi negatif. Oke, tapi katakanlah misalkan kita berada pada kasus ini positif ya. Oke, misal aja ini positif, misal ya. Nanti mungkin kita perlu handle dengan cara yang lain kalau negatif. Gimana? Kalau ini positif, berarti kita bisa kalikan 1 min A, 1 min B ini lebih besar dari 1 min A min B
1 min C min D. Terus yang kanannya ini kita coba ini ya, uraikan. 1 dikurang A dikurang B dikurang C kurang D ditambah A tambah B kali C tambah D. Dan yang ini nilainya gimana? Positif ya. Kalau positif berarti ini masih lebih besar dari ini. Oke. Jadi setidaknya kita punya solusi kalau kita berada di kasus yang ini. Jadi besarnya. Ya. Nah, kalau ingin bagi kasus berarti kita harus meninjau juga kalau 1 kurang C kurang D-nya negatif gimana. Ya. Atau dengan cara lainnya. Tapi ya setidaknya ini udah setengah jalan gitu ya. Tadi juga saya mikirnya begini, tapi kemudian ya itu harus hati-hati ya. Jangan terlalu dipengaruhi oleh hasil akhir. Memang kita menginginkan untuk nyampe ke sini, tapi kalau kita nggak bisa justifikasi, ya nggak boleh tipu-tipu di sananya gitu, di tengah-tengahnya gitu. Ya. Jadi ini masih belum ya. Tapi kita udah 11.16 ya, mungkin kita akhiri aja dulu, nanti bisa dipikirkan gimana caranya untuk mengatasi ini artinya kasusnya belum lengkap, tapi idenya ada di situ, kelihatannya idenya mempergunakan ya pengetahuan kita tentang dua hal ini, tapi entah diapakan secara persisnya kita belum secara lengkap ya mendapatkan solusinya. Oke, mungkin begitu saja Bu Dewi untuk sesi yang keduanya. Oke, kita break nih ya Pak ya? Ya, sampai pukul 13 ya. Pukul 13. Baik, sudah. Oke. Baik rekan-rekan, mungkin kita break dulu, nanti kita bergabung kembali di Zoom ini, karena ini lumayan lama ya. Kita gimana ya Pak Bara ya? Ya, bisa keluar aja, nggak apa-apa. Kita live aja, nanti kembali lagi kita invite kembali. Oke, see you. Makasih semuanya. Iya Pak.